Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan ajarin tentang penggunaan it ya. Jadi penggunaan it. Nah, seringkali kita dengar kata it ya, tapi ternyata it ini bisa menggantikan beberapa hal ya. Nah, oke ya. Jadi langsung aja kita mulai lesson-nya. Jadi it itu bisa menggantikan coba lihat di sini ya. Jadi untuk waktu time, untuk hari day, kemudian untuk jarak distance, dan kemudian juga untuk cuaca atau weather ya. Jadi perhatikan di dalam bagian di sini ya. Jadi it ini bisa menggantikan untuk time, waktu, kemudian day, hari, kemudian jarak, distance, dan juga weather atau cuaca ya. Jadi for example, jam berapa sekarang? Kita bisa gunakan what time is it? Ya, what time is it? Ya. Oke. Kemudian sekarang jam 10.30 misalnya. Ya, jadi 10.30 itu 10:30. Ya. Oke, kita cukup pakai it ya. It's 10:30. Kemudian juga ini sudah terlambat. Nah, terlambat adalah kata sifat ya. Nah, kita juga bisa pakai it ya. Jadi oke ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini it late-nya adalah adjektif atau kata sifat. Ya, maka kita bisa gunakan it juga di sini ya. Kemudian it's time to go home. Saatnya pulang ya. Kita juga pakai it ya gitu. Kemudian penggunaan it yang kedua bisa untuk hari ya. Jadi kalau bisa untuk waktu ya bisa untuk hari ya, seperti itu ya. Nah, misalnya hari apa sekarang? Kita pakai it ya, what day. Ya, kalau cuma what day aja maka itu bukan kalimat. Ya, maka what day is it? Ya, what day is it? Ya, kemudian misalnya sekarang tanggal 16 Maret ya, it's 16 March. Kemudian misalnya hari ini hari Kamis ya, it's Thursday. Atau hari ini adalah ulang tahun saya, it's my birthday. Ya, jadi kita bisa bikin ya, kita bisa bikin it ya di sini ya gitu. Kemudian juga untuk jarak ya atau distance ya. Jadi untuk distance ya kita bisa juga pakai it. Misalnya seberapa jauh dari London to Bristol? How far is it? Ya, how far is it? Jadi it ini bisa menggantikan jarak. Ya, kemudian jaraknya jauh sekali dari sini ke airport ya. It's a long way from here to the airport ya. Jadi pakai it juga. Jadi it ini bisa menggantikan itu. Kemudian kita bisa jalan pulang, jaraknya tidak terlalu jauh ya. It is not far ya gitu. Kemudian jaraknya 20 mil dari desa kita ke kota terdekat. Ya, kita bisa juga pakai it ya. Ya, it's 20 miles. Ya, jadi kita katakan atau kita tulis it's 20 miles. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir untuk it ya, it ini bisa juga kita pakai untuk cuaca atau kondisi udara. Ya, jadi misalnya hari sedang hujan ya, it's raining. Ya, jadi it menggantikan cuaca. The weather is raining. Ya, tapi nggak lazim ya orang mengatakan the weather is raining ya. Mereka mengatakan it's raining gitu aja. Ya, it isn't raining. Ya, kemudian it's snowing ya atau it isn't snowing ya. Cuaca sedang turun salju ya. Ya, dan segala bentuk yang lain misalnya it rains, it snows, it rains ya, lampau ya. Kemudian juga kondisi apakah hangat, panas, dingin ya, berangin ya, berawan, berkabut atau gelap. Itu kita juga bisa pakai it ya sebagai subjeknya. For example, it's warm, it's hot, it's cold, it's fine, ya, it's cloudy, it's windy, it's sunny, it's foggy, it's dark, ya.
Nah, kemudian it's a nice day today. It's a nice day today, ya. Hari ini menyenangkan, ya. It's a nice day today, ya. Kita bisa juga pakai it, ya. Gitu. Oke, kemudian bedakan antara it sama there. Oke, ya. Bedakan antara it sama there. Oke, ya. Nah, oke ya. Jadi sebelum kita masuk ke it sama there, ya, maka kita review dulu ya penggunaan it yang sebagai subjek yang bisa menggantikan pertama waktu ya, time, ya, pertama waktu, kemudian ya waktu tentu saja sama day ya, day and time ya. Kemudian juga it bisa menggantikan jarak ya, nah, distance, ya, ya. Kemudian yang ketiga, wah, juga kondisi udara. Ya, ini subjeknya bisa kita gantikan dengan it ya. Nah, kemudian it sama there itu tidak sama ya, beda ya. Nah, ya, jadi for example, it rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Ya, it rains a lot in winter. Ya, there is a lot of rain in winter. Ini maksudnya sama, tapi kita bisa menggunakan dengan there juga. Ya, jadi fleksibel aja ya. It was very windy. Ya, there was a strong wind yesterday. Ya, tapi dengan bentuk yang sedikit berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian it kita bisa juga pakai kalau kita ingin mengatakan sebuah kata sifat. Ya, misalnya sulit, mudah, tidak mungkin, berbahaya, aman, bodoh, murah, mahal, dan seterusnya. Ya, jadi untuk yang kata sifat atau adjektif, ya. Nah, ya, jadi adjektif atau kata sifat ya. Nah, kita bisa menggunakan it sebagai subjeknya ya. Jadi kalimat itu harus ada subjek ya guys ya. Kalau nggak ada subjek maka nggak bisa dikatakan kalimat ya. Jadi misalnya it's nice to see you again. It's impossible to understand her. It wasn't easy to find your house. Jadi kita menggunakan it di sini sebagai subjek ya. Oke. Oke ya, and ada yang di bawah sedikit ada satu yang tertinggal, yaitu it's raining again. Ya, is it true that you are married? Ya, oke ya seperti itu. Ya, oke ya. Jadi in conclusion, it kita bisa pakai untuk time and day. Ya, bisa juga untuk tahun juga bisa ya. Jadi nggak hanya day, tapi juga kita bisa pakai untuk jadi nggak hanya day ya, tapi kita bisa juga pakai untuk week ya. Ya, bisa. It's the second week ya. Ya, it's the second week ya. Kemudian it's in 2022 ya misalnya ya. Nah, bisa juga ya. Kemudian it's in January misalnya. It's in January. Ya, it's in January 2022 for example. Ya. Nah, jadi kita bisa juga tidak hanya untuk day, juga untuk week, juga untuk atau mungkin hari ya. It's Monday. Nah, misalnya ya gitu ya. It's Monday. It's Tuesday, it's Wednesday. Ya, jadi it bisa menggantikan sebagai subjek untuk waktu ya. Ya, jadi bisa day, bisa week, bisa year, bisa month, ya, bisa itu nama-nama itu ya. Kemudian juga untuk jarak, ya bisa, dan juga kondisi udara, kemudian juga kata sifat yang lain. Ya, jadi kita bisa menggunakan it ya sebagai subjeknya. Karena ingat guys ya, jadi kalimat itu harus ada subjeknya, ya. Jadi seperti itu ya. Okay, so it's my short explanation. So it's time for you to do this exercise ya. Nah, jadi exercise-nya ini dikerjakan, ya. Exercise-nya di sini dikerjakan, ya. Okay, so thank you for watching and happy exercise ya. Okay, do the exercise.